bersama IM Pictures untuk film Muslihat, film horor terbaru dari Khairunisa. Tapi katanya takut nggak mau film horor, tapi kenapa bisa terlibat dengan film horor? Memang film horor tuh bukan genre favorit aku untuk ditonton, tapi tentu kadang-kadang kita nonton film horor dan tentu support film teman-teman dong, dan film sendiri tentu kita nonton gitu. Sendiri di sini perannya seperti apa sih? Aku berperan sebagai Jihan. Jihan itu adalah kakak panti di dalam universe Muslihat ini. Mungkin boleh tahu sekarang fun fact kakak apa sih? Fun fact tadi apa ya? Tadi udah satu kan, aku takut sama horor, suka traveling, aku suka fashion, terus aku bikin tiramisu. Aku sekarang lagi belajar mengasah lagi tari tango dan piano. Kalau traveling ini udah kemana aja sih kalau traveling ini? Traveling ya udah beberapa negara tapi yang lumayan berkesan sampai sekarang itu ke India sih, 2016. Itu salah satu trip yang menurutku paling indah. Apa sih yang berkesan dari kota India? Negara India waktu itu berkesan karena kita ke kota Pushkar, dan waktu itu bulan Maret 2016 itu lagi perayaan Holi Festival, itu yang hubung warna ditimpukin, jadi satu kota semuanya warna-warni, dan itu kayak menggambarkan ini ya, kayak warna kehidupan lah gitu. Seperti tradisi atau? Ya memang tradisi itu tradisi mereka. Nah, mungkin apa sih yang buat kakak jadi lebih suka nih traveling kayak gitu? Kayak kita belajar banyak dari traveling, kita tahu budaya culture orang lain, kita tahu kepribadian kita juga, karena kan tiap kali kita traveling ke negara lain kita menghadapi tantangan ya. Dari mulai arrange tiket itu udah tantangan, bikin agenda, bikin rute dari titik satu ke titik lain, jadi kayak melatih kita supaya makin pinter juga sih menurut aku. Dan belum lagi kayak misalnya di Maroko atau Oman itu kita nyewa mobil, jadi kita nyetir sendiri pakai GPS, dan itu melatih kita menjadi manusia yang lebih baik sih menurut aku. Atau kayak menuruti peraturan lalu lintas daerah tersebut, itu kan nggak mudah gitu, apalagi dengan budaya menyetir kita di Indonesia itu kan nggak gampang. Jadi menurut aku membuka pikiran banget sih, traveling tuh benar-benar melatih kita untuk jadi manusia yang lebih baik dan lebih toleransi. Mungkin momen yang nggak pernah dilupakan nih, mungkin traveling ke negara mana dan apa tuh momennya? Waktu itu ke India, Pushkar untuk Holi Festival, dan waktu itu sama Maroko sih, waktu itu road trip, jadi nyetir sendiri, muter-muter Maroko. Nah, itu jalannya memang sendiri atau bareng-bareng? Iya itu bareng-bareng gitu, jadi ganti-gantian nyetirnya juga. Mungkin kalau kakak sendiri termasuk yang suka selain traveling ke negara-negara tuh kayak kuliner termasuk yang paling penting nggak sih untuk dicobain? Nah ya, kebetulan aku juga lumayan bersyukur karena aku sama makanan tuh gampang, jadi kayak dimana aku berada ya aku makan makanan tersebut, jadi bukan yang kayak traveling tapi heboh bawa makanan dari Indonesia gitu, enggak. Jadi kita nikmati makanannya aja. Nah apalagi India kan, India terkenal mungkin dengan video-video viralnya dengan makanan yang itu mungkin perindapan itu seperti apa kak kalau kakak melihatnya? Tapi kebetulan aku ada temen yang tinggal di India gitu, jadi kayak kita dibawa ke tempat-tempat yang asik, kita dibawa ke tempat-tempat yang the best gitu, terus habis itu kita cobain makanan-makanan yang menurut mereka recommended gitu, dan kita juga udah dikasih tahu, maksudnya kalau misalnya kurang intoleran perutnya ya jangan makan di sini, jangan makan di situ gitu. Maksudnya kayak kita juga mesti tahu badan kita sendiri kan gitu. Tapi aku kemarin traveling sama sekali nggak ada masalah sih. Tadi ada yang menuduh katanya kakak kalau tidur nggak bisa pakai bantal, mungkin kenapa? Karena kalau tidur aku senang badannya rata gitu. Kalau dulu pengennya kayak biar lurus, nggak, buat aku lebih nyaman gitu. Jadi udah biasa. Jadi orang sebenarnya seneng, teman-temanku kalau nginep sama aku karena bantalku aku kasih orang. Kalau guling, kalau guling. Nggak pakai juga. Benar-benar rata. Kayak biar lebih luas aja mungkin. Mungkin itu yang kebiasaan dari kecil atau seperti apa kak? Ada cerita? Dari remaja sih kayaknya. Kayak satu masa aku kayak memutuskan untuk tidurnya polos, kayak nggak pakai guling, nggak pakai bantal. Tapi
tapi aku suka pakai selimut sih. Kabarnya kan juga suka ini ya, belajar bahasa juga ya. Iya, karena dulu kan aku kuliahnya fashion business dan kota fashion itu kan fashion capital itu kan New York, Milan, Paris, London. Jadi kayak dosen aku itu menginspirasi aku untuk les bahasa Perancis dan Itali untuk kepentingan pekerjaan juga. Dan saat ini bekerja di film, salah 2 dari film festival yang paling terkenal di dunia itu kan Venice Film Festival dan Cannes Film Festival, dan menurut aku keren banget kalau misalnya suatu saat bisa sampai sana dan memang kita bisa berkomunikasi dengan filmmaker lain, kita bisa ngobrol-ngobrol gitu kan, seru banget kalau bisa pakai bahasanya mereka. Seperti penting banget sih menurut aku. Dan untuk aktor juga kayaknya penting kalau misalnya bisa bahasa lain, apalagi kita di Asia. Aku juga pingin banget kalau bisa bahasa Southeast Asian yang lain. Kalau misalnya aku bisa bahasa Thailand atau bisa bahasa Filipina, memudahkan kita untuk memiliki kesempatan untuk kerja juga kan di sana gitu. Total ada berapa bahasa nih nggak kuasain Kak? Sebetulnya sih ya, kayaknya 4 kali ya. Kayak ya tentu bahasa ibu, bahasa Indonesia, bahasa Inggris karena dari kecil memang les bahasa Inggris, bahasa Italia aku karena aku kuliah di sana, bahasa Perancis aku nggak terlalu bagus tapi sedang memperlancar terus. Pernah belajar bahasa Spanyol tapi memang super basic banget. Paling susah belajar bahasa dari semua itu yang paling Mandarin, aku dulu SD belajar Mandarin susah banget. mungkin pengen bisa apa lagi nih Kak di tahun ini, mungkin ingin lebih fokus ke bisa Bahasa Perancis pengen aku benerin, pengen aku makin bagus lagi jadi supaya bisa daily conversation paling enggak lancar. Terus aku lagi les tari tango lagi, semoga kayak bisa naik level juga. Terus sama aku lagi les piano juga. Nah mungkin gimana sih cara bagi waktunya, itu banyak banget. Kadang-kadang kita emang sibuk, tapi kadang-kadang kita kosong. Nah kalau lagi kosong itu aku kayak isi, karena aku juga nggak suka di rumah nggak ngapa-ngapain. Berarti termasuk orang yang harus aktivitas nih begitu ya? Iya, karena kayak kalau nggak aktivitas buat aku sih membosankan ya. Maksudnya kita perlu lah istirahat, perlu liburan, tapi juga kita perlu ini ya mengupgrade diri. Nah mungkin balik tadi ke fakta kakak nih, katanya takut dengan horor-horor ya. Tapi memerankan di horor itu seperti apa sih? Kayak ada momen-momen yang ini nggak sih? Sebetulnya tidak seram ya begitu kita kerja, karena kan kalau kerja itu kan profesional, ada teknisnya, maksudnya semuanya didesain, pergerakan kamera, dari art, jadi kita nggak takut dan kita udah tahu. Kita justru harus terlihat takut atau tergantung karakternya juga gitu kan, tapi itu tantangannya. Tapi akan jadi berani nggak sih ke depannya untuk nonton film horor nih Kak? Kalau nonton film horor sendiri pasti nggak takut, ya pasti takut sih karena kita kan juga nggak tahu di kamera nanti jadinya kayak gimana. Cuman lebih tidak takut karena kan kita tahu prosesnya gitu. Dan kadang-kadang juga nonton film horor untuk support film temen kan. Kita kan sama-sama di industri harus support satu sama lain. Mungkin resolusi Kakak di tahun 2024 akan seperti apa sih ke depan ini? More projects, more collaboration, more adventures.